tes. Nah, di soal nomor 5, kamu baca dulu soalnya baik-baik. Lalu kamu tulis diketahui, ditanya, sama jawab. Nah, di soalmu itu kan ada dibilang ada ion Br- sama Cl- masing-masing 0,01 M. Ion apakah itu? Nah, kalau misalnya di kimia, kalau misalnya kamu nemu atom, tapi atasnya itu ada tanda begini. Ada tanda minusnya, itu artinya adalah anion. Tapi kalau misalnya dia tandanya plus, kayak H+, kayak gitu, atau Ag+, itu namanya kation. Nah, yang diketahui di soalmu itu adalah ada dua anion, yaitu Br- dengan Cl-. Masing-masing konsentrasinya itu 0,01. Seperti yang sudah ditulis di sini ya. Nah, selain itu diketahui juga ada namanya KsP. Ada KsP AgBr, ada KsP AgCl. KsP dari AgBr itu adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 13. Sedangkan KsP dari AgCl itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. Apa itu KsP? KsP itu adalah hasil kali kelarutan. Contoh kamu punya gelas nih di sini. Nah, gelas ini kamu isi dengan pasir. Contohnya ini diisi dengan pasir. Tapi selain ada pasir, gelasnya juga punya air nih, airnya segini. Kira-kira air sama pasir bisa larut gak dalam air? Tidak bisa ya. Pasir itu akan mengendap di bawah. Itulah yang dinamakan dengan KsP pasir itu sangat-sangat kecil, sehingga dia tidak bisa larut. Dibandingkan kamu punya gelas, punya air, terus kamu punya teh, lalu punya gula dalamnya. Gula pasti larut dalam air, teh juga demikian. Karena dia KsP-nya itu lebih besar sehingga dia mudah larut di dalam air. Kita punya dua KsP nih. Ada KsP AgBr dengan KsP AgCl yang ini. Dua KsP ini mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Kamu pasti jawab, Bu, AgBr yang lebih besar, soalnya dia 3,3 dikali 10 pangkat minus 13. Sedangkan AgCl kan cuma 1,8 ya, 3,3 dibandingin sama 1,8 lebih besar 3,3 dong. Jawabannya kurang tepat ya. Kamu bisa lihat dari pangkatnya. Iya, memang betul 3,3 itu lebih besar angkanya dibandingkan AgCl, tapi lihat pangkatnya. Di sini AgBr itu pangkat minus 13. Sedangkan AgCl dia pangkat minus 10. Semakin tinggi pangkatnya, apalagi minus, maka dia semakin kecil. Maka kesimpulannya AgBr itu KsP-nya lebih kecil. Ini KsP-nya lebih kecil, maka dia itu sulit untuk larut, makanya dia mengendap. Nah, itu secara teorinya begitu. Cl juga mengendap, sama-sama mengendap mereka berdua, tapi yang ditanya hanya Br. Rumusnya adalah seperti ini. Pertama, kita harus hitung punyanya AgCl dulu. Wajib hitung punya AgCl. AgBr itu terakhir, karena dia yang ditanya, itu nanti terakhir. Nah, di AgCl ini, kamu jabarkan dulu reaksinya apa. Atau larut begitu dalam suatu wadah, maka dia akan menjadi Ag+ dengan Cl-, gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini. KsP sama dengan konsentrasi dari Ag+ ditambah konsentrasi dari Cl-. Ibu, apakah harus Ag+ dan Cl- ya tergantung. Kalau misalnya kamu punya molekulnya AgBr, ya berarti KsP sama dengan Ag+ ditambah Br-, contoh. Atau senyawa yang lain, itu mengikuti sama produk yang ada di sini. Mengikuti aja. Karena kita punya AgCl, berarti itu yang ditulis. Nah, KsP punya AgCl tadi berapa di atas? Ini ya, 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. Maka kamu tulis di situ. 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya, konsentrasi dari Ag+. Ada nggak tadi dimension diketahui Ag+? Tidak ada ya, adanya cuma Br- dengan Cl-. Maka, tidak apa-apa. Kamu tulis aja, itu yang ditanya sebenarnya. Ditambah konsentrasi dari Cl-. Ini nih.
Berapa tadi CL min? Masing-masing 0,01 M. Maka kamu tulislah di situ 0,01 M. Ini bisa kamu pindah ruas ke sebelah kiri. Maka kalau misalnya kamu tulis matematikanya menjadi begini. Lihat, 0,01 itu berapa pangkat berapa? 0,01. Angka satunya ambil. Ini kan angka satu nih. Nah, angka satunya ambil. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka. Maka di sini dikali 10 pangkat minus 2. Selesai. Ini adalah konsentrasi dari Ag plus adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 8. Apakah cuma sampai sini? Belum selesai. Punyanya AgBr. Nah, AgCl kan udah dicari, maka sekarang kamu tinggal cari punya siapa? AgBr. Kalau AgBr jadi gimana? Sama kayak yang di sebelah. Maka akan menjadi KSP sama dengan konsentrasi Ag plus ditambah konsentrasi dari Br min. Nah, sekarang KSP dari AgBr tadi berapa? Ini ada di atas nih. 3,3 ya. Maka kamu tulislah di bawahnya. Sesuai. 3,3 dikali 10 pangkat minus berapa? 13 ya. Sama dengan Ag, konsentrasi Ag. Tadi Ag kita sudah dapat ya. Ini Ag-nya. 1,8 dikali 10 pangkat minus 8. Ditambah ini Br minus. Nah, ini yang kita cari, Br minusnya. Maka sama caranya. Berarti siapa yang pindah ruas di sini? Sama dengan konsentrasi dari Br minus. Dikali 10 pangkat minus 5. Jangan lupa satuannya, M. Ya, kamu perhatikan baik-baik. Siapa tahu kamu ingin ngulang. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanya, kamu pause, lalu kamu screenshot ya. Contohnya, kamu punya uang nih. Kamu punya uang. Uangmu itu adalah 100.000 rupiah. Uangmu 100.000 rupiah. Terus kamu jajan di kantin 2 kali istirahat. Kamu beli gorengan, kamu beli nasi, kamu beli es krim, dan lain-lain. Habislah uangmu menjadi habis 30.000. Maka sisanya berapa? Sisanya 70.000. Kenapa kamu tahu bisa 70.000 sisanya? 100 dikurangi 30. Uang yang awal dikurangi uang yang kamu jajankan ada berapa. Makanya kamu tahu sisanya 70.000. Nah, sekarang itu menjadi satu konsep yang sama, molaritas. Maka itu menjadi hal yang sama. BR yang di awal dikurangi BR yang sudah dijajankan. BR yang diperhitungkan kira-kira mengendap atau berkurang. Itulah yang akan kita hitung menjadi persenan. 0,01 dikurangi sama 1,833 dikali 10 pangkat minus 5. Mau kalkulator langsung juga bisa. Hasilnya itu adalah sama enggak? Coba. Nah, kalau misalnya udah begini bagaimana, Bu? Untuk kita tahu persentasenya berapa. Ini udah final ya. Maka, karena angkanya jelek banget angkanya ya. Ini jelek banget angkanya. Untuk menjadi persen, kamu bagi dengan konsentrasi awalnya. Berapa konsentrasi awalnya di sini? 0,01 ya. Maka kamu bagilah dengan 0,01 biar angkanya bagus. Bu, kalau konsentrasi awalnya 0,05 gimana? Ya udah, bagi sama 0,05. Bu, kalau konsentrasi awalnya 0,25 gimana? Ya udah, bagi sama 0,25 supaya angkanya bagus. Akan lebih bagus lagi kalau persentase itu artinya apa? Per 100. Maka kamu kalikan dengan 100%. Nah, coba kamu hitung berapa. Inilah hasilnya.